Kita lanjut bahas spoiler Udon Gyankun Season 7 episode 2. Oke lah, nggak usah caci-caci banyak bacot, kita langsung masuk ke cegel pembahasan. Setelah memasuki ruang rahasia kuno, Lindong pun pada saat ini dibuat terkejut karena ada sebuah tangan dan juga teriakan minta tolong. Lindong pun melihat pada orang yang berteriak itu dan dia mengatakan, bagaimana ini bisa terjadi? Apa ini sebenarnya? Itu benar-benar daya tarik yang sangat mengerikan. Karena pada saat ini, orang-orang yang berteriak-teriak tadi telah tersedot ke dalam sebuah energi tertentu. Xiao Diao yang melihat hal itu pun, dia juga terlihat sangat panik. Dan Xiao Diao kemudian mengatakan, Lindong, hati-hati, itu adalah lorong pemisah ruang dan waktu. Jika sampai tertarik ke dalamnya dan kamu memasuki ruang itu, maka tubuhmu akan dipelintir menjadi sebuah ketiadaan. Dan bahkan tulang-tulangmu juga akan langsung lenyap. Dimana pada saat ini, orang-orang yang telah terjebak di dalam lorong pemisahan ruang dan waktu, mereka berteriak-teriak kesakitan. Dan mereka tidak bisa meloloskan diri dari tempat itu karena energi hitam yang menyedot tubuh mereka benar-benar sangat kuat dan mengerikan. Sambil melihat lorong pemisahan ruang dan waktu, Xiao Diao masih saja mengatakan bahwa orang-orang yang masuk ke dalamnya mereka telah dikirim secara acak. Mata Lindong kemudian tiba-tiba menajam dan saat ini Lindong mengatakan, aku takut di babak ini saja akan banyak orang yang kehilangan nyawa mereka. Meskipun telah melihat penampakan yang sangat mengerikan di depan matanya, Lindong masih tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Dia pada saat ini mengajak Xiao Yan serta Xiao Diao untuk segera pergi dan berburu harta karun kuno itu. Yang pada akhirnya, rombongan Lindong telah menyusuri tempat ini sekitar selama setengah jam. Dan tidak lama kemudian, Lindong melihat sebuah sosok yang berada di tengah-tengah gurun pasir. Lindong pun mengatakan, "Hei, lihatlah, ada sesuatu di tengah-tengah gurun pasir itu. Mari kita ke sana dan melihatnya." Dan setelah dekat, ternyata sosok itu adalah sebuah kerangka manusia. Lindong pun menjadi kaget dan dia mengatakan, ternyata itu hanyalah sebuah kerangka. Sambil melihat kerangka manusia itu, Xiao Diao pada saat ini mengatakan pada Lindong, kerangka ini adalah kerangka dari orang yang telah gagal melewati kesengsaraan nirwana. Dan aku pikir tampaknya dia setidaknya akan melampaui kesengsaraan nirwana yang keenam. Mendengar perkataan dari Xiao Diao itu, Lindong benar-benar sangat terkejut karena dia tidak menyangka bahwa orang ini mati karena gagal melewati kesengsaraan nirwana yang keenam. Dan kemudian Xiao Diao masih melanjutkan kata-katanya, Lindong, gurun pasir ini juga tercipta karena dia. Sepertinya dia telah gagal untuk memadamkan api nirwana di dalam tubuhnya. Kemudian hal itu menyebabkan api nirwananya keluar dari dalam tubuh. Dan dalam jarak 1000 mil, semuanya telah terbakar. Seluruh kehidupan di tempat ini juga telah menghilang karena api dari kesengsaraan nirwana ke-6 itu telah merubah mereka semua menjadi debu. Karena sangat penasaran, Lindong pada akhirnya menyentuh kerangka itu. Di dalam hati, Lindong mengatakan, tampaknya jimat leluhur dapat membaca semua informasi yang ada di dalam kerangka ini. Dan tiba-tiba saja, kerangka yang disentuh oleh Lindong pada saat ini berubah menjadi debu. Lindong menatap tajam ke arah kerangka manusia itu. Dan dia pada saat ini mengatakan, orang ini benar-benar seorang nirwana yang sangat kuat. Namun nasib buruk telah menimpa dirinya. Bahkan jika dia berada di tahap nirwana level kelima, namun di tempat ini masih sangat sulit untuk menahan erosi dari waktu. Dan tidak lama kemudian, tiba-tiba muncul sebuah pil yang berwarna keemasan. Lindong lalu mengatakan, "Hah? Apa ini?" Dan kini, dari belakang Lindong muncul seseorang yang misterius. Orang itu lalu mengatakan, itu adalah peninggalan tubuh emas. Xiao Yan kemudian menoleh pada orang yang berbicara itu. Karena pada saat ini, orang yang tiba-tiba berbicara adalah orang yang tidak mereka kenal. Dan pada saat ini, Lindong pun menoleh pada orang yang berbicara di belakangnya, di mana orang yang berbicara itu adalah seorang pemuda dengan rambut putih serta baju berwarna hitam yang compang-camping. Lindong kemudian mengatakan, "Kamu itu siapa?" Karena Lindong selama berada di tanah kuno ini, sama sekali dia belum pernah melihat pemuda ini sebelumnya. Pemuda berambut putih gondrong
Dan juga dengan baju yang compang-camping itu, dia kemudian tersenyum pada Lindong dan mengatakan, bocah, keberuntunganmu ternyata tidak buruk ya. Benda itu adalah peninggalan dari seorang nirwana, dan itu adalah esensinya. Jika kamu dapat menyempurnakan, kemudian menyerap benda itu, maka kamu akan dapat mencapai efek penguatan yang luar biasa. Benda itu adalah benda yang sangat langka. Namun sayang, kamu adalah orang yang pertama kali menemukannya. Sambil melihat pada orang itu, Lindong pada saat ini bertanya, apakah kamu juga tertarik dengan peninggalan emas ini? Di sisi lain, Xiaoyan sudah menunjukkan ototnya. Dia sudah bersiap jika sewaktu-waktu akan terjadi pertarungan. Dan pemuda misterius itu, dia menatap tajam ke arah Lindong sambil mengatakan, jika aku mengatakan sesuatu dan aku menginginkan benda itu, apakah kamu akan memberikannya padaku? Lindong pun tidak menjawabnya. Namun dia pada saat ini hanya mengangkat tangan saja. Dan di dalam hati, Lindong mengatakan, bagaimana itu bisa terjadi? Benda ini, orang pertama yang menemukan adalah diriku. Dan tidak lama kemudian, pemuda itu berkata pada Lindong, namun kau tidak perlu khawatir, meskipun peninggalan tubuh emas itu tidak terlalu buruk, tapi di mataku, itu bukanlah sesuatu yang harus aku dapatkan. Jika kulihat-lihat, sepertinya kamu berasal dari dinasti tingkat rendah, namun kau bisa pergi sejauh ini di medan perang kuno. Aku merasa bahwa kamu memiliki beberapa kemampuan, namun untuk saat ini, kemampuan saja tidak cukup, dan kamu belum masuk dalam kualifikasi daftar peringkat nirwana. Lindong yang bingung pun pada saat ini melongo dan dia bertanya, apa itu daftar peringkat nirwana? Dan pemuda berambut putih pada saat ini menjelaskan pada Lindong, bocah, kamu harus tahu ya, jika kamu ingin memasuki pertempuran besar dalam perang 100 kekaisaran ini, maka kamu harus memiliki peringkat nirwana, karena itu akan menjadi kualifikasi tingkat dasar. Dan pada saat ini, tentu saja dirimu itu tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti pertempuran besar dalam perang 100 kekaisaran. Dan kau harus tahu, bahkan Shikun dari dinasti Moyan, dia juga tidak memiliki kualifikasi ini. Mendengar penjelasan dari pemuda misterius itu, tiba-tiba saja mata dari Lindong pun menajam dan dia berkata dalam hati, mungkinkah orang ini telah memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar peringkat nirwana? Dan kekuatannya saat ini, apakah dia telah mencapai keadaan dalam tahap nirwana level kedua? Aku tidak menyangka, ternyata perang 100 kekaisaran ini memiliki persyaratan seperti itu. Tidak lama kemudian, Lindong pun memberikan hormat dan dia pada saat ini berkata, terima kasih Tuan, karena Anda telah memberiku informasi seperti ini. Pemuda misterius itu kemudian mengangkat tangan dan dia berkata pada Lindong, tidak perlu, karena aku hanya ingin kau tahu saja, di tempat ini, kesenjangan antara dirimu dengan para jenius itu terlalu jauh. Mendengar kata-kata itu, Lindong pun menjawabnya, memang saat ini kesenjanganku terlalu jauh. Namun aku tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Jika di dalam hidup ini aku memiliki sebuah ketakutan, maka mungkin saja aku hanya akan hidup dalam keadaan biasa-biasa saja. Pemuda yang tampak meremehkan Lindong itu, dia pun pada saat ini mengkorek kupingnya sambil mengatakan, kamu terlalu banyak memiliki harapan. Dan aku sudah sangat sering mendengar orang-orang mengatakan hal seperti itu. Namun pada akhirnya mereka tetap menjadi orang yang biasa-biasa saja. Tidak lama kemudian, pemuda misterius itu berbalik badan dan dia berkata pada Lindong, namaku adalah Yansen dan sampai jumpa lagi. Jika suatu hari nanti kita bertemu lagi dalam perebutan sebuah harta, maka aku tidak akan mengalah padamu. Dan keberuntungan yang kau miliki pada saat ini, mungkin suatu hari nanti, jika kau bertemu lagi denganku, keberuntungan itu akan menghilang. Pada saat ini aku berharap bahwa kamu akan bisa meningkatkan kekuatanmu. Dan jika kita bertemu lagi nanti, maka kamu tidak boleh mengecewakanku. Setelah mengatakan hal itu, pemuda misterius yang telah diketahui bahwa namanya itu adalah Yansen, dia pun segera menghilang dari hadapan Lindong. Dan kini, sambil menatap Yansen, Lindong pun tersenyum. Orang itu benar-benar sombong. Sepertinya aku harus mencapai tahap nirwana secepat mungkin. Perasaan diremehkan seperti ini benar-benar sangat menyakitkan.
Karena ucapan dari Yansen yang telah meremehkan Lindong, hal ini telah membakar semangat Lindong untuk segera melakukan terobosan. Lindong pun berkata pada Xiaoyan dan juga Xiao Diao, "Ayo saudara-saudaraku, saatnya kita bersiap-siap untuk pergi dari tempat ini dan mencari tempat untuk melakukan sebuah terobosan ke tingkat nirwana." Xiao Diao pun menimpali perkataan dari Lindong, "Apakah kau tahu di mana tempat ini yang memiliki banyak pil nirwana supaya kamu bisa mengonsumsinya?" Lindong, Xiaoyan, dan Xiao Diao, dia pada saat itu terbang di antara kerumunan banyak orang. Sambil terbang itu, Lindong pun mengatakan, "Pada saat ini, aku telah mendapatkan beberapa informasi yang tersembunyi dari tulang mayat kuno itu. Kita harus terus berlanjut pergi, dan kita akan segera dapat melihat di mana banyak pil nirwana di tempat itu. Karena pada saat ini, orang-orang yang memperebutkan harta karun kuno, mereka semua telah bertarung dan membunuh satu sama lain. Namun Lindong tidak ingin terlibat dalam pertarungan itu. Dirinya pada saat ini terus terbang untuk mencari lokasi yang terdapat pil nirwana sesuai dengan informasi yang telah dia dapatkan dari mayat kuno yang telah hancur." Tidak lama kemudian, Lindong turun di suatu tempat. Dia kemudian mengatakan, "Di sini tempatnya." Dalam sekejap, raut wajah dari Xiao Diao, Lindong, dan juga Xiaoyan sendiri terlihat sangat terkejut karena ternyata tempat itu adalah mirip seperti sebuah sungai, namun dengan warna merah yang seperti air mengalir dari atas batu. Lindong kemudian mengatakan, "Tempat ini adalah informasi yang aku dapatkan dari kerangka kuno itu, dan ini adalah sungai nirwana. Karena sejatinya benda merah yang mirip dengan air yang mengalir itu bukanlah sebuah air, tapi itu adalah pil nirwana dalam jumlah yang sangat banyak. Maka dari itu, tempat ini dinamakan sebagai sungai nirwana." Xiao Diao yang melihat hal ini, dia kemudian tertawa dan mengatakan, "Wow, menggunakan pil nirwana dan dibuat menjadi sungai seperti ini, sungguh karya yang sangat luar biasa." Dan Lindong kini menimpali, "Bahkan sampai mati pun, kemungkinan aku tidak akan bisa menyerap jutaan pil nirwana ini. Benar-benar pemandangan yang sangat menakjubkan." Karena tidak ingin menyia-nyiakan waktu dan ingin segera melakukan terobosan, pada saat ini Lindong terlihat sangat bersemangat. Dia pun segera berlari dan berkata pada Xiao Diao serta Xiaoyan, "Ayo cepat, kita menuju ke tempat itu." Dan tiba-tiba saja, sebuah sosok pada saat ini melesat dengan cepat dan keluar dari dalam sungai pil nirwana. Hal ini sontak membuat Lindong segera berhenti karena dia sangat kaget dengan kemunculan sosok ini. Dan tidak lama kemudian, sosok misterius yang sangat mengerikan yang telah keluar dari dalam sungai nirwana, dia pun telah memegang tombak dan akan segera menusuk Lindong. Hal ini membuat Lindong sangat waspada, dan tiba-tiba saja Xiaoyan pun maju untuk melindungi Lindong. Dia segera mengeluarkan tongkatnya dan memukul sosok misterius aneh yang akan menyerang Lindong itu. Pukulan dari Xiaoyan membuat sosok misterius itu terlihat sangat kesakitan dan dia gagal untuk menyerang Lindong. Xiao Diao yang melihat hal ini, kemudian dia mengatakan itu adalah sebuah mayat karena sosok misterius itu sebenarnya adalah manusia yang telah mati karena mereka menyeburkan dirinya ke dalam sungai pil nirwana. Tubuh mereka telah berwarna merah darah, dan akibat pukulan dari Xiaoyan, tubuh mayat nirwana ini seketika langsung pecah. Lindong yang masih tidak paham, dia pun pada saat ini berkata pada Xiao Diao, "Hah? Mayat dari sungai nirwana? Kenapa itu bisa terjadi?" Xiao Diao kemudian menjelaskan, sebenarnya orang-orang itu adalah orang yang tercebur ke dalam sungai nirwana ini. Mereka telah mati dan mayatnya mengalami perubahan yang besar di dalam sungai nirwana. Secara bertahap, mayat mereka itu akan mengalami evolusi dan mereka akan menjadi makhluk yang tidak memiliki pikiran. Ibaratnya makhluk itu pada saat ini adalah sebuah boneka, dan aku tidak tahu berapa banyak makhluk seperti ini yang ada di dalam sungai nirwana. Lindong, jika kamu ingin menyerap energi nirwana dari tempat ini, aku khawatir itu akan sangat sulit dilakukan karena energi nirwana di sungai ini benar-benar terlalu kuat. Bahkan jika dirimu pada saat ini menggunakan batu simbol pelahap, sepertinya hal itu masih cukup merepotkan untuk menyerapnya. Sambil tersenyum dan melihat ke arah sungai nirwana, pada saat ini Lindong mengatakan, sungai nirwana ini adalah sebuah mahakarya yang tersembunyi yang telah ditinggalkan oleh beberapa sekte kuno.
susunan di sana dapat benar-benar mencairkan ki dari nirwana. Pada saat yang sama, hal itu juga dapat mencegah penyerangan dari mayat-mayat roh nirwana itu. Apa yang dikatakan Lindong itu adalah berdasarkan informasi yang telah dia dapatkan dari mayat kuno yang sebelumnya dia temui. Dan kini, Lindong tetap akan memasuki sungai nirwana. Xiaoda yang melihat hal itu, dia pun mengatakan, "Lindong, sepertinya kamu mendapatkan banyak informasi dari kerangka mayat kuno itu ya." Dan kini, Lindong akan memasuki altar yang berada di atas batu yang melayang di sungai nirwana itu. Karena di sana adalah tempat yang aman dan mayat-mayat nirwana tidak akan pernah menuju tempat itu. Lindong kemudian berkata pada Xiaodiao, selama formasi tersembunyi dari platform pelatihan ini diaktifkan, maka perlindungan yang kuat akan bisa dibentuk. Dan tempat ini secara khusus telah disiapkan oleh sekte-sekte kuno untuk melatih dan juga menumbuhkan kekuatan dari para murid-muridnya. Dan tiba-tiba saja, di belakang Lindong pada saat ini telah muncul sekelompok orang. Xiaodiao yang mengetahui hal itu, dia pun tersenyum dan berkata pada Lindong, "Tapi sebelum kau melakukan itu, sepertinya saat ini ada beberapa masalah yang harus kau selesaikan." Lindong pun melirik pada sekelompok orang yang telah muncul di belakangnya. Dan kini, seorang pemuda berambut coklat dengan ikat kepala yang sangat aneh, dia berteriak, "Hei, tempat ini adalah tempat dari dinasti Elangku. Aku memberi kalian waktu 10 detik untuk meninggalkan tempat itu. Dan kalian cari tempat lain saja." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya siapa pemuda yang berasal dari dinasti Lang ini? Kenapa dia tiba-tiba saja ingin menyerobot tempat yang telah ditemukan oleh Lindong? Dan apakah ini akan menjadi sebuah pertarungan antara pemuda itu dengan Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.